Bab 1. Lowongan kerja untuk kepala pembantu. Sekilas tentang Dwi Anggara. Dwi Anggara adalah seorang pria berusia 23 tahun yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh perjuangan. Kehilangan ibunya yang meninggal dunia akibat sakit berkepanjangan meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Ayahnya sudah tiada sejak Dwi berusia 5 tahun, meninggalkannya dalam kesendirian dan ketidakpastian. Kini, ia tinggal di rumah sederhana yang merupakan peninggalan orang tuanya di kota Es, sebuah kota yang dingin dan keras, namun penuh dengan kenangan yang tak bisa dilupakan. Dengan tinggi sekitar 170 cm dan kulit kuning langsat, Dwi dikenal sebagai sosok yang kalem dan penuh ketulusan. Keterbatasan finansial memaksanya untuk berhenti di tingkat pendidikan SMA. Sebuah keputusan yang sulit karena dia harus menanggalkan impiannya untuk melanjutkan kuliah demi menghadapi kerasnya biaya hidup dan tuntutan sehari-hari. Kota Es, dengan biaya hidupnya yang selangit, membuatnya terjebak dalam siklus pekerjaan yang tidak menentu, kadang bekerja seminggu penuh, namun seringkali harus menganggur selama beberapa minggu. Keadaan ini membuatnya harus bergantung pada tabungan yang terus menipis, meninggalkan rasa cemas dan ketidakpastian setiap harinya. Pada suatu hari, saat Dwi tengah berjalan dengan langkah lesu, ia menemukan dirinya melintas di depan kios penjual surat kabar di pinggir jalan. Dalam hati, ia sering merasa enggan membuang uang untuk hal-hal sepele, tetapi rasa penasaran dan harapan yang tak kunjung padam membuatnya memutuskan untuk membeli satu eksemplar. Dengan hati-hati, ia membuka surat kabar tersebut dan mulai membolak-balik halaman demi halaman, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan secercah harapan dalam hidupnya. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sebuah iklan kecil di halaman belakang surat kabar. Dibutuhkan segera kepala pelayan tamatan SMA. Iklan tersebut mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi bagi Dwi, itu adalah sinar terang di tengah gelapnya kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Hatinya berdebar kencang seiring dengan keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Dengan tangan bergetar, ia merogoh saku celananya dan mencatat kontak person yang tertera dengan penuh harapan. Segera setelah itu, Dwi bergegas pulang dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting, KTP, KK, dan salinan ijazah SMA-nya. Setiap lembar dokumen yang dia siapkan terasa seperti langkah menuju sebuah peluang yang mungkin dapat mengubah nasibnya. Dalam pikirannya, dia membayangkan hidup dengan pekerjaan tetap yang stabil, sebuah keinginan sederhana namun sangat berarti bagi seseorang yang telah lama berjuang menghadapi ketidakpastian hidup. Dengan tekad yang membara, Dwi merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Dia tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, dia harus melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan baru. Dengan harapan dan doa, dia mengirimkan lamaran tersebut, berharap agar langkah kecil ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sekilas tentang Naira. Di sebuah rumah mewah di kota Es tinggallah seorang wanita cantik berumur kurang lebih 25 tahun. Dia adalah istri dari pengusaha ternama di kota Es tersebut. Meskipun tidak menikah dengan seorang pengusaha kaya, Naira memang berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kota Es, dan terbilang dari keluarga yang mumpuni. Apalagi ditambah, semenjak menikah dengan seorang lelaki yang cukup terkenal dan dijodohkan oleh kedua orang tua dengan dirinya. Menambah kesempurnaan dalam sisi derajat pada wanita bernama Naira ini. Pendidikannya yang cukup lumayan, jebolan dari seorang mahasiswa kedokteran salah satu fakultas ternama di kota Es, dari fisik, harta serta akademis Naira ini boleh dibilang sosok yang sangat diidam-idamkan oleh semua lelaki. Namun kadang manusia selalu saja mencari hal-hal lain yang tidak dimilikinya, bahkan lebih kepada tidak bersyukur terhadap apa yang ada dengan dirinya. Sehingga kebahagiaan lebih cenderung memikirkan sesuatu yang tidak dimiliki daripada memanfaatkan yang sudah diberikan. Hari-hari Naira selalu merasa hidupnya seperti bak seekor burung dalam sangkar, meski di rumahnya semua tersedia. Pembantunya banyak, uang tak terbatas, fasilitas lengkap, namun seperti ada sesuatu yang berharga yang hilang dari dalam hidupnya. Ditambah lagi sang suami yang bernama Edwin selalu sibuk dengan pekerjaan dan bisnisnya membuat Naira menjadi hidup sendiri di tengah kemewahan yang ada. Hal inilah yang membuat Naira menjadi bertemperamen sedikit arogan. Sesiapa yang dilihatnya selalu menjadi pelampiasan dan amarahnya.
Tidak peduli rasa sakit dan perasaan orang-orang di sekitarnya yang notabene-nya adalah pembantu di rumahnya. Apapun yang membuat Naira kesal pasti langsung diledakannya saat itu juga. Hingga kepala pembantu di rumahnya yang terbilang cukup mewah dan megah tersebut mengundurkan diri karena tidak mampu melayani sang majikan. Di mata Naira semua kesalahan sekecil apapun pasti akan dia lontarkan pada kepala pembantu rumah tangga atau kepala pelayan yang bekerja di rumahnya tersebut. Sekilas tentang Edwin. Edwin adalah seorang pria berusia 37 tahun yang telah melalui banyak perjalanan dalam hidupnya. Dengan penampilan yang rapi dan aura kepercayaan diri yang kuat, Edwin merupakan sosok yang terlihat mapan dan berpengalaman. Namun, di balik kesan tersebut, terdapat sejarah hidup yang penuh lika-liku. Sebelum menikah dengan Naira, Edwin pernah menjalin pernikahan dengan seorang wanita dari kota J. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak disetujui oleh keluarga besar Edwin. Keluarga Edwin adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi. Mereka merasa bahwa pilihan Edwin untuk menikah dengan seorang wanita dari klub malam, yang asal-usul dan latar belakang pendidikannya tidak jelas, adalah keputusan yang tidak layak. Keluarga Edwin merasa bahwa wanita tersebut tidak sepadan dengan status sosial dan reputasi keluarga mereka. Keputusan Edwin untuk tetap melanjutkan pernikahan meskipun mendapat penolakan keras dari keluarga menyebabkan ketegangan yang mendalam dalam hubungan keluarga. Keluarga Edwin menilai bahwa pergaulan Edwin di kota J, yang melibatkan lingkungan yang kurang sesuai dengan standar mereka, telah merusak citra keluarga. Meskipun Edwin memiliki alasan dan perasaannya sendiri dalam memilih pasangan hidupnya, keputusan tersebut berujung pada keretakan yang mendalam dalam hubungan keluarga, yang memengaruhi banyak aspek kehidupannya. Seiring waktu, Edwin mencoba untuk membangun kembali hidupnya dan mencari kebahagiaan di dalam hubungan barunya dengan Naira. Meskipun ia terlihat berhasil secara profesional dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi, ada keraguan dan ketidakpastian yang mengganggu dirinya dari masa lalu. Edwin berusaha untuk menyembunyikan ketidakpuasan dan rasa sakit yang ia alami dari masa lalu. Namun kadang-kadang, bayang-bayang sejarah tersebut masih menghantuinya dan mempengaruhi keputusan serta perilakunya dalam hubungan yang ada saat ini. Kembali ke kota S, Erwin yang sudah banyak pengalaman di kota J, terpaksa meneruskan usaha orang tuanya yang terbilang cukup besar. Berbagai perusahaan berada di bawah kendalinya. Kesuksesan Edwin yang memang dia dapatkan dari orang tuanya tersebut, membuat perhatian dari orang tua Naira sehingga mereka berdua dijodohkan. Alasannya tidak lain dan tidak bukan demi menjaga status sosial. Erwin yang super sibuk dengan usaha dan bisnisnya tersebut, sangat jarang sekali memperhatikan sang istri di rumah. Namun untuk kebutuhan sang istri, Edwin selalu menuruti semua keinginannya. Bahkan 7 orang pembantu rumah tangga standby melayani sang istri di rumah mobil mewah, bahkan kapal pesiar pun standby untuk sang istri jika ingin berlibur dan sekedar menghilangkan penat dan bosan di rumah. Pemecatan kepala pelayan dan wacana mencari penggantinya. Tiba-tiba HP Edwin berbunyi dengan nada panggil khusus, membuat pria 37 tahun tersebut segera menerima panggilan tersebut. Yaitu adalah panggilan dari Naira, istri cantik yang menjadi jodoh keduanya tersebut. Edwin. Ya, sayang. Ada apa? Naira. Sayang. Hari ini aku sudah memecat Pak Sudirman. Dan tolong carikan aku pengganti yang sedikit lebih lincah dan pintar. Edwin. Duh sayang, kenapa lagi sih? Memang apa yang telah dilakukan Pak Sudirman sehingga kamu main pecat gitu? Naira. Gimana nggak dipecat? Disuruh lakukan yang B. Minta ini minta itu, geraknya lemot, sudah gitu sering bangun kesiangan. Pokoknya aku nggak suka. Dan tadi dia sudah kupecat dan meninggalkan rumah kita. Pokoknya aku nggak mau tahu, cepat carikan aku pengganti yang lebih pintar dan sedikit muda dari Pak Sudirman. Edwin menarik napas panjang. Edwin. Baik. Besok segera ku iklankan dan nanti biar staf kantor yang interviewnya di sini. Naira. Biar aku yang interviewnya langsung. Aku nggak mau ikut selera orang kantormu dalam memilih kepala pelayan. Pasangkan saja iklannya di surat kabar. Edwin. Iya sayang, iya. Segera aku lakuin buat kamu. Udah dulu ya, aku masih banyak pekerjaan. Tap Naira pun segera diakhiri. Edwin. Dina, besok buatkan iklan lagi untuk cari kepala pelayan di rumah ya. Dan cantumkan saja nomor HP istriku untuk kontak interviewnya. Dina. Emang yang kemarin dipecat lagi, Pak.
Edwin hanya menjawab omongan Dina dengan mengangkat kedua bahu dengan bibir sedikit dimonyongkan begitu.